Salam, anak-anak zaman modern. Aku adalah papirus rehin catatan kuno yang telah bertahan lebih dari 3.600 tahun. Aku lahir dari tangan seorang juru tulis bernama Ahmes, di tanah Mesir yang megah, sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Aku bukan sekadar gulungan lusuh. Aku adalah buku pelajaran, harta pengetahuan, dan saksi kecanggihan berpikir bangsaku. Hari ini, izinkan aku memandu kalian menjelajahi 4 permasalahan utama yang terkandung dalam diriku. Kami orang Mesir tidak suka menulis pecahan sembarangan seperti 2/5 atau 4/7. Kami lebih suka menyusunnya menjadi penjumlahan pecahan unit, pecahan dengan pembilang 1. Contohnya, daripada menulis 2/3, kami akan menuliskannya sebagai 1/2 ditambah 1/6. Rumit? Mungkin bagi kalian. Tapi bagi kami, ini adalah bentuk ketertiban dan efisiensi. Dengan cara ini, setiap pecahan menjadi unik dan mudah dikendalikan. Ingin mengalihkan? Kami punya cara sendiri. Daripada menghafal tabel perkalian, kami menggandakan dan menjumlah. Misalnya, untuk menghitung 13 dikali 7, kami gandakan 7 menjadi 14, 28, dan seterusnya, lalu menjumlahkan bagian-bagian yang diperlukan. Begitu pula saat membagi, kami mencari kombinasi yang tepat, hingga mendekati hasil yang diinginkan. Tidak perlu kalkulator, cukup logika dan keterampilan memilih. Sekarang, mari kita masuk ke permasalahan ketigaku, aljabar sederhana. Kami menyebutnya AHA Problems, yaitu soal tentang sesuatu yang belum diketahui nilainya. Tapi ingat, kami tidak memakai simbol seperti X atau rumus aljabar modern. Begini cara kami menyelesaikannya. Pertama, kami menebak satu nilai awal yang kami rasa masuk akal. Kedua, kami menghitung hasil sementaranya, sesuai bentuk soal. Lalu, kami bandingkan hasil itu dengan angka yang seharusnya. Jika hasilnya belum pas, kami cari rasio koreksi. Seberapa besar kami harus mengalihkan nilai awal tadi agar mendekati jawaban sebenarnya. Terakhir, kami kalikan nilai awal dengan rasio itu, dan muncullah nilai yang sangat mendekati jawaban. Inilah yang kami sebut metode false position. Bukan menebak. Perhatikan contoh ini ya. Soalnya, jumlah suatu bilangan dan 1/7-nya adalah 19. Aku mulai dengan menebak 7 sebagai nilai awal. Lalu aku tambahkan dengan 1/7 dari 7, yaitu 1. Hasilnya 8. Tapi angka yang diharapkan adalah 19, bukan 8. Maka aku bandingkan 19 dengan 8, dan mendapatkan rasio koreksi 2,375. Artinya, hasil awal perlu dikalikan 2,375 agar mencapai 19. Jadi aku kalikan kembali nilai tebakan 7 dikali 2,375, dan hasilnya 16,625. Inilah nilai bilangan yang kita cari. Hasilnya akan sama apabila kita memakai simbol X. Sekarang, mari kita bahas permasalahan keempat, geometri praktis. Di Mesir kuno, kami perlu menghitung luas dan volume bangunan, lahan pertanian, dan bahkan bangunan suci, semua tanpa alat ukur modern. Kami menggunakan rumus sederhana namun efektif. Salah satu yang paling terkenal adalah L 8/9 kali diameter, kemudian hasilnya dikuadratkan. Rumus ini memberikan pendekatan nilai pi hampir sama dengan 3,1605. Rumus ini sangat membantu kami dalam memperkirakan luas area berbentuk lingkaran. Meskipun kami tidak punya simbol pi atau sistem koordinat seperti yang kalian kenal sekarang, kami punya pemahaman empiris yang kuat tentang bentuk dan ruang. Nah, itulah 4 permasalahan yang kusimpan selama ribuan tahun. Dari pecahan unit, aritmetika, aljabar AHA, hingga geometri praktis. Semua menunjukkan bahwa matematika bukanlah ilmu kaku, melainkan hasil dari pengalaman hidup, pengamatan, dan kebutuhan nyata. Sebelum kita berpisah, aku ingin sampaikan sesuatu bahwa jangan hanya belajar matematika, pahami bagaimana manusia dulu memikirkannya. Karena dari situlah, kalian akan menemukan makna yang lebih dalam. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.